Mau tanya, Acun Mukse, apakah dimaksud Tuhan sebagai aku menyesal? Bahwa aku menjadikan manusia dalam Kejadian 6 ayat 5-6. Ya. Nah, ini pertanyaan kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu ya waktu ada tanya jawab diadakan di kebaktian doa sempat membahasnya. Namun kita akan berusaha menjawab lagi untuk mengingatkan kembali ya apa sih yang dimaksud dengan Allah menyesal? Apakah Allah bisa menyesal? Ini yang mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah Allah bisa menyesal sama seperti kita? Kalau Allah bisa menyesal sama seperti kita, nah ini menjadi hal yang perlu kita sama-sama perhatikan. Kalau Allah bisa menyesal, sepertinya Allah itu tidak maha tahu gitu loh. Ya, apakah pemahaman Allah menyesal sama seperti yang dipahami oleh manusia? Oke. Apakah Allah bisa menyesal? Ini terambil dari Kejadian 6 ayat 5-6. Sebenarnya pemahaman Allah menyesal bukan hanya di sini, di beberapa bagian firman Tuhan juga mencatat ya tentang menyesallah Allah, ya menyesallah Allah atau Allah menyesal. Sebenarnya apa sih maksudnya Allah menyesal? Nah, pemahaman Allah menyesal itu adalah pemahaman bahasa yang dimanusiakan. Atau ini istilah antropomorfis, yaitu menunjukkan bahwa Allah itu juga memiliki perasaan. Allah juga maka akan merasa sakit kalau disakiti. Ya. Dengan demikian, untuk menunjukkan kepada umat Tuhan, jangan sembarangan melukai hati Tuhan. Gitu loh. Jadi sebenarnya pemahaman Allah menyesal adalah bahasa yang dimanusiakan supaya manusia bisa mengerti. Antropomorf. Ya, itu bahasa yang dimanusiakan. Misalnya contoh, saya ambil contoh lagi ya. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Mazmur 36 ayat 8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Pertanyaannya adalah, apakah Allah bersayap? Gitu loh. Padahal Allah itu roh adanya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat pemahaman sayap di sana itu juga bukan berarti bahasa pemahaman bahwa Allah punya sayap, bukan. Tapi satu gambaran untuk menjelaskan bahwa Allah loh melindungi kita, Allah loh yang menaungi kita bagai seekor induk ayam yang menaungi anak-anaknya misalnya, atau seekor elang yang menaungi anak-anaknya di dalam sangkar dan sebagainya. Jadi pemahaman ini adalah bahasa yang dimanusiakan. Oleh sebab itu Alkitab seringkali mempergunakan bahasa-bahasa manusia untuk mengerti apa yang dialami maupun dilakukan Allah. Ungkapan Allah menyesal bukanlah berarti Allah semula tidak mengetahui apa yang terjadi. Tapi justru firman Tuhan ingin memberitahu kita bahwa Allah yang kita sembah juga memiliki perasaan, ia kecewa melihat manusia berdosa, ia marah terhadap kejahatan. Semua bahasa yang dipergunakan bermaksud agar Tuhan bisa menyelami, agar umat Tuhan bisa menyelami isi hati Tuhan. Nah, itu tujuannya. Ya. Nah, ini juga kalau kita lebih mudah mengerti, contohnya begini. Suatu hari ada seorang anak TK bertanya kepada kita, apa itu website? Saya yakin dan percaya kita punya kesulitan untuk menjelaskan website kepada anak TK. Ya, sekarang kita sering mendengar kata new normal. Kalau misalnya anak TK bertanya, Koko, Cici, Pak, Mak, apa itu new normal? Saya yakin dan percaya kita juga harus berpikir untuk bagaimana mencari cara untuk menjelaskan kepada anak TK dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Nah, itulah kondisinya. Sama seperti pemahaman Allah menyesal, ya itu bahasa yang dimanusiakan, ya bahasa dimanusiakan supaya manusia lebih mudah mengerti.